Selamat datang di channel Animanga Studio. Setelah mendapatkan dukungan dari Tristina Purple Horse, mereka mulai bergerak menuju kerajaan Asura melalui jalur alternatif. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita simak ceritanya. Pagi-pagi buta sebelum matahari terbit, rombongan Rudeus meninggalkan gubuk menuju pegunungan. Menembus hutan lebat dan sunyi, Tris memimpin perjalanan tanpa banyak bicara. Setelah beberapa waktu, hutan terputus dan terbuka pada pemandangan danau besar berbentuk bulan sabit yang tersembunyi di antara tebing dan pepohonan lebat. Daerah ini belum dipetakan, bahkan dari kejauhan siapapun tidak akan melihat danau ini. Satu-satunya cara menuju sini adalah dengan mengikuti peta yang kami buat secara khusus. Mereka menyusuri tepi danau menuju sebuah tebing. Tris melafalkan mantra di depan lempeng batu, hingga tiba-tiba dinding batu itu menghilang dan menampakkan mulut gua. Masuklah, hati-hati, licin. Eris langsung tergesa ingin masuk. Jangan sampai kudamu terpleset dan tercebur. Aku tahu. Namun Eris tetap memaksa kudanya masuk ke air meski Matsukaze tampak enggan. Sikapnya tak berubah meski usianya sudah 20 tahun, selalu bersemangat pada hal-hal menantang. Rombongan pun satu persatu mengikuti, menyusuri tepian danau yang dangkal menuju gua. Airnya dingin, membuat Rudeus berpikir tentang kondisi saat musim salju tiba. Tris memimpin dengan obor. Rudeus memanggil roh cahaya untuk membantu menerangan. Aril berjalan dengan celana basah dan raut wajah lelah. Aril sama, nanti akan kukeringkan celanamu. Ya, aku mengerti. Meski baru bertemu, Tris sudah tampak akrab dengan Aril. Karisma Aril bekerja seperti biasa, namun hal itu membuat Eris terlihat kesal. Di sisi lain, Sylvie mulai menunjukkan kecemburuan. Kalau kau terlalu lama memandang Aril sama, akan kujewer telingamu. Kalau begitu, izinkan aku memandang wajahmu yang cantik itu selama mungkin. Suara jeweran terdengar. Di dalam gua, lantainya tertata rapi. Bukti buatan tangan manusia. Tris memperingatkan medan di depan. Di depan kita menanti labirin yang rumit, jadi jangan sampai tersesat. Kalau melihat cahaya di kejauhan, jangan dekati. Itu wilayah naga merah. Sylvie terkesan dengan gua tersebut. Tempat ini begitu besar, bagaimana cara membuatnya ya? Dari yang kudengar, sekitar 400 tahun lalu, gua ini dihuni oleh naga merah dan para dwarf. Di depan, Eris memeriksa gua dengan penuh rasa ingin tahu. Sampai Ghislaine menariknya agar terus berjalan. Sementara itu, Sylvie tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi menahan diri. Ngomong-ngomong Rudy, apa? Tidak apa-apa. Aril berjalan agak tertinggal di belakang. Jarak antar kelompok mulai renggang, dan itu bisa berbahaya di tempat seperti ini. Setelah 8 jam perjalanan, rombongan akhirnya keluar dari gua. Matahari sudah tinggi, pertanda hari menjelang sore. Mereka masih berada di tengah hutan, namun kini telah berhasil menyeberangi perbatasan menuju kerajaan Asura. Ya, kita sekarang sudah mencapai kerajaan Asura. Wilayah itu berada di tenggara perbatasan, dekat dengan wilayah Donati dan Fedoa. Tris menjelaskan bahwa rute ini adalah jalur alternatif yang digunakan para penyelundup agar tak terlacak oleh pasukan kerajaan. Aril sama, Anda telah berhasil melewati perbatasan. Yes, selamat. Terima kasih. Meski tak sekuat pengawalnya, Aril tetap melanjutkan perjalanan berkat bantuan sihir penyembuhan. Walau itu hanya meredakan nyeri otot, bukan menghilangkan kelelahan. Rombongan terus melanjutkan perjalanan keluar hutan, diselingi istirahat singkat. Tris memimpin melalui jalur alternatif yang cukup mudah dilalui. Rute ini lebih aman dan jarang diawasi. Dengan keahlian para pengawal, kereta Aril berhasil dipasang kembali meski sempat dibongkar sebelumnya. Mereka melintasi desa-desa kecil. Meski sempat khawatir akan serangan Auber, musuh tak kunjung datang. Mungkin ini berkat rute rahasia Tris. Tapi melawan Hitogami, makhluk yang seolah tahu segalanya, tidak pernah bisa ditebak. Rudeus menduga bahwa musuh telah mengalihkan fokus ke istana dan rencana mereka mengalami gangguan. Rombongan memasuki daerah sekitar Fedoa, wilayah asal Sylvie dan Eris. Pemandangan ladang gandum dan padang rumput yang terbentang luas mengingatkan mereka pada masa lalu. Ladangnya bertambah luas ya. Benarkah? Aku tidak begitu ingat. Suasana hati keduanya kontras. Sylvie terlihat haru, sementara Eris bersikap dingin. Kau tak ingin kembali ke Fedoa? Tidak, aku dibenci di sana. Tapi aku juga dibenci. Masa kecil mereka berbeda jauh. Sylvie dulu dibully, sementara Eris justru pembuli. Rudeus membayangkan betapa mengerikannya jika keduanya bertemu saat masih kecil. Meskipun aku kembali ke Fedoa, tak banyak yang bisa kulakukan. Kenapa? Dia putri bangsawan, tapi tampaknya tak nyaman dengan kehidupan itu. Kurasa Eris lebih cocok menjadi pendekar bebas. Iya kan? Suasana jadi hangat, mereka berbicara tentang masa depan. Kalau menikah dengan Rudy, kau bisa jadi bangsawan Asura, ketua keluarga Boreas. Aku cuma bisa bertarung dan membuat anak dengan Rudeus. Rudeus nyaris tersedak mendengar ucapan itu. Rudy, di rumah kamu selalu menggendongku ke tempat tidur dengan wajah mesum. Eris mulai melirik tajam cemburu. Rudeus merasa bakal diculik malam ini. Meskipun aku bahagia, aku tetap takut kalau Rudy menikah lagi. Kalau anakku dan Rudy lahir, pasti nakal. Kalau mewarisi sifatku dan Elena bisa bahaya.
Mereka lalu membahas soal anak. Sylvie meyakinkan Aerys bahwa kemungkinan memiliki anak cukup besar karena mereka sesama manusia. Kau pasti bisa, kecocokan genetik kalian lebih baik daripada aku yang elf. Tapi sekarang, prioritasku adalah melindungi Rudeus. Percakapan mereka berlanjut tentang rencana pulang nanti. Sylvie akan mengajari Aerys memasak, terutama karena Roxy tengah hamil tua. Mereka akan membawa beras dari Vedowa untuk Roxy. Aerys mulai mendengarkan Sylvie dengan lebih terbuka. Ia tahu sebagai ibu rumah tangga, Sylvie lebih unggul, tapi mereka kini bisa akur. Rudeus merasa tenang dalam situasi genting sekalipun. Ia tahu dirinya akan baik-baik saja selama kedua wanita itu bersamanya. Setelah 10 hari perjalanan, rombongan Aril tiba di kota Kriket, sebuah pusat transit penting yang menghubungkan wilayah Donati dengan ibu kota kerajaan Asura. Kota ini menjadi titik pertemuan para pedagang, bangsawan, dan jalur logistik utama kerajaan. Karena letaknya yang strategis, kota ini menjadi tempat yang mustahil dihindari dalam perjalanan mereka ke ibu kota. Walau berbahaya, kota besar seperti Riket justru menyimpan banyak tempat persembunyian. Pembunuh bayaran tidak bisa bergerak sembarangan di tengah keramaian. Meski begitu, penampilan mencolok Aerys, Ghislaine, dan Sylvie, masing-masing dengan ciri khasnya, tetap beresiko memancing perhatian. Triss, informan sekaligus pengawal Aril, memandu mereka menuju sebuah penginapan yang tampaknya biasa, namun sebenarnya adalah bagian dari jaringan dunia bawah, lengkap dengan jalur pelarian bawah tanah. Aril menetap di dalam, sementara yang lainnya menjaga lokasi secara bergiliran. Di lantai bawah penginapan, Rudeus berjaga bersama Ghislaine yang sejak awal sangat fokus pada tugasnya. Percakapan yang canggung pecah di antara mereka setelah Ghislaine berterima kasih atas bantuan Rudeus di pertempuran sebelumnya. Terima kasih telah menyelamatkanku tempo hari saat terkena teknik Wita. Itu sudah tugasku. Kau cepat dan cekatan, tapi kecerdasanmu itu bisa jadi masalah jika itu terjadi. Andalkan Aerys. Kekhawatiran Ghislaine soal sifat Rudeus yang suka menangani segalanya sendiri membuatnya menyarankan agar Rudeus belajar mengandalkan Aerys. Ia menyebut bahwa Aerys selama ini bekerja keras demi Rudeus. Rudeus lalu menyinggung masa lalu. Kau masih belajar membaca dan menulis? Sayangnya tidak, aku sudah lupa sebagian besar. Ghislaine menyampaikan penyesalan tapi dengan rendah hati. Ia lalu mengingatkan satu hal penting. Kau pernah berjanji akan membuat patung diriku. Ah, aku ingat, akan kubuatkan. Percakapan ini terasa ringan tapi menyisakan nuansa sedih. Rudeus menyadari bahwa banyak orang mengucapkan kata-kata penuh makna sebelum pertarungan besar, seolah tanda bahaya atau dead flag. Tapi di dunia ini, janji seperti itulah yang memberi alasan untuk tetap hidup. Mendadak, telinga dan hidung Ghislaine bereaksi. Bahaya? Rudeus bersiap, tapi ternyata itu hanya Triss yang kembali dari luar. Ini bekal makanan. Triss menyerahkan tas berisi buah-buahan. Ia melemparkan pir ke Ghislaine, yang langsung memakannya tanpa dikupas. Triss lalu naik ke atas, sementara Rudeus dan Ghislaine mencicipi buah pir dengan rasa asam. Tampaknya Triss sedang senang, mungkin dapat kabar bagus. Gis juga seperti itu kalau dapat informasi penting. Triss memang sibuk mengumpulkan info untuk Aril tentang Darius, Auber, dan pihak-pihak lain di balik layar. Semua informasi akan disaring dan disampaikan pada Aril, termasuk informasi baru yang akan mengubah arah cerita. Meskipun Rudeus juga aktif mengumpulkan informasi selama perjalanan, ia mengakui bahwa kemampuannya dalam menganalisis dan menyusun data tidak setajam Triss. Maka ia pun memilih untuk mendengarkan dengan seksama. Saat sedang membahas kemungkinan bertemu kembali dengan Gis, yang menurut kabar pernah menuju kerajaan Asura, suasana mulai berubah. Ghislaine kembali menunjukkan kewaspadaannya, namun kali ini arah tatapannya tidak tertuju ke pintu, melainkan ke atas tangga penginapan. Rudeus pun bergegas naik, menemukan Sylvie dan Aerys sedang cemas di depan kamar Aril. Rupanya, sejak Triss kembali, Aril dan Luke terlibat perdebatan sengit. Rudeus segera masuk ke kamar tanpa menunggu izin. Di dalam, ia melihat Luke berdiri kaku dengan wajah muram. Aril duduk dengan ekspresi dingin, sementara Triss tampak bingung di antara keduanya. Rudeus sama, kau datang di saat yang tepat. Ketegangan langsung memuncak ketika Aril menyampaikan informasi penting mengenai Sauros Boreas Greyrat, seorang tokoh penting sekaligus kerabat dari Aerys dan Ghislaine. Dari hasil penyelidikan Triss, terungkap bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematian Sauros adalah Paelmon Notus Greyrat, ayah Luke sendiri. Paelmon adalah bagian dari fraksi kita. Tidak aneh jika ia menyimpan dendam pada Sauros, pendukung pangeran pertama. Luke sontak bereaksi keras. Membunuhnya? Kau bilang? Wajahnya menegang, namun Aril tetap tenang. Ia menjelaskan kemungkinan motif politik dan personal di balik tindakan Paelmon,
termasuk kebenciannya terhadap Sauros serta peluang yang diciptakan oleh kekacauan pasca bencana metastasis. Di tengah ketegangan, Ariel menyampaikan keputusan yang telah lama ia janjikan kepada, "Seperti janjiku, jika terbukti bersalah, Paimon akan diserahkan pada Ghislaine." Luke menggigit bibirnya. Kesetiaannya pada ayahnya berbenturan langsung dengan loyalitasnya terhadap Ariel. Ia mulai mempertanyakan keabsahan informasi itu, bahkan curiga bahwa mereka semua sedang dijebak. Ariel pun menunjukkan kecermatannya sebagai memimpin. "Kalaupun Paimon mengkhianati kita, aku akan eksekusi dia dan menunjukmu, Luke, sebagai kepala keluarga Notus berikutnya." Namun, jika ternyata informasi tersebut tidak benar, ia akan membujuk Ghislaine untuk mengalihkan amarahnya pada pelaku lain. Rudeus yang menyaksikan percakapan itu menyadari bahwa Ariel berada dalam posisi kepemimpinan yang amat sulit, menyeimbangkan kepentingan politik, loyalitas pribadi, dan janji masa lalu. Rudeus dalam hati, "Aku bukan orang suci. Jika harus mengorbankan orang lain demi keluargaku, aku juga akan melakukannya." Namun Luke dengan wajah semakin suram melemparkan kecurigaan pada Rudeus. "Seseorang mungkin sedang memancing kita ke dalam perangkap." Ia menatap Rudeus dengan sinis. Tapi Ariel segera menengahi. "Seperti yang sudah kukatakan, Rudeus sama tidak menginginkan posisi kepala keluarga Notus." "Ariel sama, mengapa Anda membicarakan semua ini di depannya?" "Justru karena dia ada di sini, semua harus diperjelas." Dan saat itulah kebencian Luke meledak. Ia memuntahkan emosinya, bukan hanya karena ayahnya dituduh, tapi juga karena Rudeus, sosok yang selalu ia anggap saingan, berada terlalu dekat dengan pusat kekuasaan Ariel. "Tak peduli sebanyak apapun jasamu, aku tidak akan pernah mengakui dirimu sebagai kepala keluarga Notus." Rudeus hanya diam. Ia memang tidak menginginkan jabatan itu, tapi mata Luke memandangnya seolah ia adalah ancaman terbesar dalam hidupnya. Setelah keributan hari sebelumnya, Ariel melaporkan bahwa Luke akhirnya mengaku ia telah menerima saran dari Hitogami, dewa manusia, lewat mimpi sebelum keberangkatan ke Asura. Isi saran itu jelas. Rudeus akan mengkhianati mereka. Karena mengincar posisi kepala keluarga Notus, Rudeus akan membelot pada pihak Darius. Ia mengincar status, uang, dan bahkan tubuh Ariel. Ia akan berpura-pura menjadi sekutu, padahal sedang mempersiapkan pengkhianatan dari balik layar, kata Hitogami dalam mimpi Luke. Awalnya, Luke mengabaikan pesan itu. Namun, berbagai insiden seperti serangan mendadak Auber, kedekatan Rudeus dengan Ariel, hingga perusakan lingkaran teleportasi di istana, seolah menguatkan ramalan Hitogami. Kepercayaannya pun perlahan runtuh, dan ia mulai mencurigai Rudeus diam-diam. Ariel menyadari bahayanya kecurigaan tak berdasar, langsung menegaskan, "Buktikan tuduhanmu, Luke. Jangan bertindak gegabah hanya karena bisikan mimpi." Meski begitu, Luke tetap menjaga jarak. Ia bahkan berdiri di dekat Rudeus saat mereka keluar kota. Namun dengan sikap mencurigai setiap gerak-gerik, hubungan Rudeus dan Luke semakin renggang. Luke menghalangi setiap pendekatan antara Rudeus dan Ariel. "Mungkin menurut Luke, langkahku selanjutnya adalah membunuh Ariel dan mengantarkan kepalanya ke Darius," pikir Rudeus. Namun ia tak ambil pusing. Luke memang mencurigainya, tapi di saat yang sama masih berusaha melindungi Ariel. Itu cukup untuk membuat Rudeus sedikit lega. Masalah lain segera muncul. Kasus kematian Sauros Boreas Greyrat. Ariel memutuskan untuk jujur kepada Ghislaine dan Aerys. Ia mengakui kemungkinan bahwa pembunuh Sauros berasal dari dalam fraksinya sendiri. Dengan kata lain, orang yang telah membunuh Sauros sama mungkin adalah salah satu pengikut fraksiku. Diam dan tanpa acuh, tapi menggenggam pedang erat-erat. "Ghislaine sebagai ketua fraksi yang didukung terduga pembunuh, kau dendam padaku?" "Tidak, tapi aku siap membunuh siapapun yang Anda perintahkan." "Ya, aku juga akan membunuh siapapun yang menyerang Rudeus." Rudeus memperhatikan bahwa Ghislaine tampak terobsesi dengan membunuh Paimon, sedangkan Aerys menyimpan kemarahannya dalam diam. Namun keduanya masih tunduk pada Ariel. Kesetiaan tetap dijaga meski dengan bara dendam dalam dada. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ibu kota kerajaan Asura melalui rute alternatif. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 20 hari. Akhirnya, rombongan tiba di Ars, kota terbesar dan terpenting di dunia, pusat peradaban ras manusia. Kota ini dibangun untuk menghormati Ars, pahlawan legendaris dari pedang besar manusia melawan iblis. Di dalamnya berdiri istana perak yang megah di atas bukit tertinggi. Kota ini dipenuhi dengan kolosium raksasa sebagai tempat latihan kesatria, gereja besar pengikut ajaran milis, distrik seni dan kedai mewah, sistem air dan perdagangan terbaik di dunia, dojo bagi para pendekar aliran dewa air. Kota ini berkembang dalam lapisan seperti bawang merah. Karena perluasan yang terus-menerus selama berabad-abad, bangunan menjalar sampai cakrawala dan keamanan dijaga oleh ksatria, menggantikan tembok batu yang tak lagi dibangun. Dari atas bukit kecil, Rudeus dan Aerys memandang kota itu dengan mulut menganga. Bahkan Ariel turun dari kereta, menatap tanah kelahirannya dengan tatapan rumit dan penuh perasaan. "Aku pulang," gumam lirih penuh nostalgia. Setelah beberapa saat menatap megahnya istana perak dari jauhan,
Aril memberi perintah, "Ayo pergi." Dengan itu, rombongan pun memasuki ibu kota kerajaan Asurat, tempat di mana segala konflik, dendam, dan konspirasi akan mencapai titik puncaknya. Dari luar, Ars tampak mengintimidasi, namun setelah memasukinya, kota itu terasa hidup dan terbuka. Pintu gerbangnya tak jauh berbeda dari kota-kota lain, ramai oleh para pedagang dan petualang. Yang berbeda hanyalah ukuran jalannya, luas dan rapi, memungkinkan 3 kereta berjalan sejajar. Aril memimpin rombongan dan berkata, "Kita akan menuju rumah keduaku dan menggunakannya sebagai markas sementara sebelum masuk istana." Menuju rumah tersebut memakan waktu setengah hari, karena letaknya di distrik bangsawan kelas atas. Rombongan berjalan rapi, Luke di depan, diikuti Eris, Sylvie, Ghislaine, kereta Aril, dan Rudeus di belakang. Demi menghindari perhatian berlebih, lambang keluarga Aril bahkan tak ditampilkan di kereta. Namun di tengah perjalanan, kerahasiaan itu runtuh. "Hei, bukankah itu Fitz sama dan Luke sama? Kalau begitu, di dalam kereta itu pasti Aril sama." Suara-suara riuh bermunculan, warga mulai mengenali wajah-wajah mereka. Tak lama kemudian, sorak-sorai terdengar dari berbagai penjuru. "Ya, Luke sama. Aril sama, Anda telah kembali. Fitz sama." Bunga-bunga dilemparkan ke arah kereta. Sekitar 20% warga kota tampak antusias menyambut mereka. Luke membalas sambutan itu dengan lambaian elegan, sementara Sylvie tersipu, menggaruk telinganya. Kebiasaannya saat gugup. Rudeus mengamati ini semua dengan takjub. Meskipun Aril telah pergi selama 10 tahun, pesonanya tetap hidup di hati rakyat. Dia sepopuler ini, bahkan sebagian prajurit ikut bersorak, pikir Rudeus. Kekhawatiran sempat muncul. Bagaimana jika serangan seperti dari Auber kembali terjadi di tengah keramaian ini? Namun, justru para prajurit istana ikut menyambut kedatangan Aril. Bahkan, beberapa komandan dan bawahannya berdiri di antara warga, membaur tanpa rasa curiga. Situasi ini mengungkapkan satu hal. Aril masih memiliki banyak pendukung, termasuk dalam tubuh militer. Sementara itu, Eris justru menikmati sorakan warga dengan senyum penuh semangat. "Ini hebat." Rudeus sendiri merasa canggung di tengah euforia. Namun tak bisa memungkiri, kembalinya Aril ke Ars telah menjadi peristiwa besar yang mengguncang kota. Setelah rombongan Aril memasuki distrik para bangsawan, sorak-sorai rakyat perlahan menghilang. Rudeus menduga bahwa Aril tidak terlalu populer di kalangan bangsawan, atau mungkin para bangsawan terlalu angkuh untuk menyambutnya di pinggir jalan. Di area itu, para prajurit berzirah perak terlihat berjaga dengan disiplin tinggi. Siapa mereka? Mereka kesatria magang. Salah satu cara menjadi kesatria tanpa ikut fraksi adalah dengan magang seperti itu. Di tengah penjagaan ketat, seorang prajurit wanita mendekat, membuat Sylvie, Luke, dan Ghislaine langsung menarik senjata. Wanita itu terkejut, lalu mengangkat tangan dan melepas helmnya, menunjukkan wajah cantik yang penuh keringat. "Eris, Ghislaine, ini aku." Rupanya, ia adalah Isolde Cruel, teman lama Eris dari dataran suci pedang. "Eris, jadi kau masih hidup ya? Shisho bilang kau tak akan selamat jika melawan Dewa Naga." "Siapa kamu?" "Bercanda kok." Keduanya tertawa. Eris melompat dari kudanya dan menyambut Isolde dengan akrab. "Lama tak jumpa, tadi kukira kau siapa, pakai armor aneh segala. Ini zirah resmi kerajaan loh, keren kan?" Setelah percakapan ringan, Luke memotong. "Maaf, kami sedang terburu-buru. Bisa simpan reuni kalian untuk nanti?" "Tentu, maaf sudah mengganggu." Setelah itu, Isolde berbicara lirih kepada Eris sambil melirik ke arah Rudeus yang ia kira adalah Luke. "Itukah Rudeus? Menjijikkan sekali. Kenapa bawa pedang segala kalau dia penyihir? Jangan bilang kau menikahinya." "Aku memang sudah menikah dengan Rudeus." "Hah?" Isolde terdiam, bingung. Bahkan belum sadar bahwa pria yang ia kritik sebenarnya adalah Rudeus sendiri. Sebelum berpisah, Isolde sempat mengajak Eris jalan-jalan jika ada waktu. Namun Eris hanya menjawab datar, "Aku tidak yakin punya kesempatan untuk itu, tapi okelah." Setelah berpisah, Rudeus bertanya, "Siapa dia?" "Dia Isolde, Raja Air. Teman latihanku dulu." Namun Eris tampak ragu, pandangannya mengikuti kepergian Isolde. Lalu ia berkata lirih, "Mungkin dia akan menjadi musuh kita." Rudeus teringat peringatan Orsted bahwa Isolde atau Dewa Air Reida mungkin akan berpihak pada lawan. Meski kini hanya kesatria junior, Isolde sudah memegang gelar Raja Air. Bukan tidak mungkin ia akan terlibat langsung dalam konflik nanti. "Eris, kau yakin bisa melawannya?" "Aku malah tak sabar, dia sering mengalahkanku dulu. Sekarang saatnya membuktikan diriku." Rudeus hanya terdiam. Ia tak memahami sepenuhnya persaingan antar pendekar pedang. Tapi ia tahu satu hal. Ia tak ingin siapapun mati hanya untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Saat kau mati, segalanya berakhir. Tak peduli siapa yang benar. Setelah menempuh perjalanan melelahkan, rombongan Aril akhirnya tiba di rumah keduanya di distrik bangsawan kelas atas. Meski sudah lama ditinggalkan,
Para pelayan masih setia merawat tempat itu. Rumah tersebut luas, megah, dan lebih dari cukup sebagai markas operasi rahasia mereka. Setelah mandi dan makan malam, Ariel langsung menggelar rapat kecil dengan Rudeus, Eris, dan Silpi. Berkat bantuanmu, Rudeus sama, aku bisa kembali dengan selamat. Mulai besok kita siapkan segalanya, sambut Perugius, susun rencana menjatuhkan menteri senior Darius, dan kumpulkan dukungan bangsawan. Rudeus bertanya soal waktu yang dibutuhkan. 10 hari, waktu yang singkat tapi cukup bila mereka bisa bergerak cepat. Kita harus mengurangi kekuatan oposisi sebanyak mungkin. Rudeus sama, Eris, dan Silpi, tugas ini kuserahkan padamu. Mereka bertiga akan menjadi tim penyerang, sementara Luke dan Ghislaine menjaga Ariel. Tapi melindungi Ariel sambil menyerang tidak akan mudah. Karena itu, aku akan jadi umpan. Ariel berniat memancing serangan dengan menggunakan cincin sihir pengubah wujud, agar musuh mengira dirinya ada di rumah. Namun sebenarnya yang akan menyamar sebagai Ariel adalah Silpi. Tapi itu terlalu berbahaya untukmu. Tidak masalah, ini taruhan terakhir kita. Rudeus merasa khawatir tapi juga tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Apa kita punya bala bantuan? Ranua menyiapkan pasukan tapi mereka bukan tandingan para Raja Utara dan Dewa Air. Rudeus menyarankan satu nama. Kalau begitu kita bisa meminta bantuan orang itu. Maksudnya Orsted. Ya, kalau benar-benar terdesak kita akan hubungi dia. Rapat berakhir dengan kesepakatan. 10 hari ke depan akan menjadi awal dari perebutan tahta kerajaan Asura. Kita akan terus bekerja pagi, siang, dan malam. Kalau aku tertangkap, aku akan melawan sampai akhir. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Mereka tahu resikonya, namun kini tidak ada lagi ruang untuk mundur. Keesokan harinya, Rudeus dan Ariel bersama 4 orang lainnya menuju istana kerajaan Asura. Mengawal Ariel yang lain ditinggal, karena bukan saatnya bertempuran frontal. Dan masing-masing orang punya peran berbeda dalam strategi ini. Istana kerajaan Asura sangat megah, bahkan lebih besar dari kastil langit Perugius. Di dalamnya, Rudeus menemukan lukisan 3 pahlawan legendaris. Perugius Dola, Karuman Sang Dewa Utara, Ulpen Raja Naga. Aku tidak menyangka Perugius disejajarkan dengan para Raja Asura. Hebat juga orang tua itu, pikir Rudeus. Selama 3 hari berikutnya, rencana berjalan mulus. Ariel memperkenalkan Rudeus pada puluhan bangsawan, membangun dukungan dan memperkuat posisinya. Namun, 2 sosok penting belum mereka dekati langsung. Pangeran pertama Grabel, pria tua berkarisma dengan rambut pirang ikal, dan menteri senior Darius, yang Rudeus gambarkan sebagai babi culun yang menjijikkan. Tatapan Darius padaku seperti sedang melihat malaikat maut, ujar Rudeus dalam hati. Pasti dia bidak Hitogami. Sementara itu, Ariel asli menyamar sebagai pelayan miskin dengan wig dan makanan seadanya, demi menghindari incaran pembunuh. Sebaliknya, Silpi menyamar sebagai Ariel dan jadi target utama para penyerang. Pembunuhnya makin banyak, tapi tidak masalah karena Rudy selalu bersamaku. Rudeus, Eris, dan Ghislaine terus berjaga, belum ada lawan kuat yang muncul, hanya para pembunuh bayaran biasa, cukup untuk latihan, tapi tetap berbahaya. Untung aku punya 2 raja pedang bersamaku, tapi kalau musuh serius muncul, kami bisa habis. Mereka tahu musuh menyimpan kekuatan inti untuk saat terakhir. Jika Kaisar Utara, Dewa Air, atau bahkan Auber muncul di titik krusial nanti, Ariel bisa dalam bahaya besar. Rudeus pun berkonsultasi dengan Ariel untuk melancarkan serangan balik, menjebak musuh sebelum mereka menyerang lebih dulu. Ayo kita jebak mereka. Setuju, kita mulai sekarang. Ariel menyebarkan informasi palsu bahwa Eris dan Ghislaine bisa disewa oleh bangsawan bejat dari fraksi pangeran pertama. Rencananya kotor tapi bisa berhasil, pikir Rudeus. Sialnya, jebakan itu terlalu mencolok. Keesokan harinya tak ada pembunuh yang muncul. Mereka gagal menjaring lawan. Rudeus tahu waktu mereka semakin sempit dan bayangan pertarungan besar semakin dekat. Hari itu tidak ada serangan terhadap Ariel langsung. Namun, para bangsawan yang mendukungnya mulai diserang. Sebuah peringatan halus dari Pangeran Grabel. Meski begitu, para bangsawan itu punya pengawal kuat, jadi tak banyak korban. Ariel tetap melanjutkan rencana, dan Rudeus pun bertemu seseorang yang sudah mereka duga berpihak ke musuh. Paelmon Notus Greyrad, ayah Luke. Paelmon yang mirip Paul, namun lebih pengecut dan licik, terlihat tengah berdebat panas dengan Luke. Kenapa ayah mengkhianati Ariel? Mengapa ikut Grabel? Kau tak akan mengerti, tak usah melawak di hadapanku. Paelmon mencemooh Luke dan pergi begitu saja, meninggalkan anaknya dalam kehancuran batin. Rudeus melihat Luke benar-benar terpukul. Kini dia kehilangan dukungan ayahnya di depan umum. Kalau begini tak ada yang bisa menghalangi Ghislaine membunuh Paelmon nanti, pikir Rudeus. Keluarga Notus sudah menyebar pengaruh kedua fraksi. Baik Ariel menang atau kalah, posisi mereka tetap aman. Tapi harga yang dibayar Luke adalah kehormatan dan hubungan ayah anak. Tempat pertemuan akhirnya siap, akan diadakan pesta besar di istana dengan semua bangsawan penting hadir. Ariel sengaja menyamarkan acaranya sebagai pengumuman dukungan kepada Grabel.
sebuah jebakan politik. Kalau aku jadi pihak oposisi, aku tak akan datang ke pesta macam ini. Tapi mereka tetap datang karena ini digelar di istana. Malam itu, ketegangan menyelubungi tim Aril. Rudeus tahu besok bisa jadi pertarungan berdarah. Siapa yang akan mati? Eris, Sylvie, Ghislaine, Rudeus sendiri. Rudeus akan pastikan tidak ada yang terbunuh. Eris, Sylvie, Ghislaine, aku sendiri. Aku akan pastikan tidak ada yang terbunuh. Rasa gelisah membuatnya sulit tidur. Mungkin aku harus minta tidur bersama Eris malam ini. Pikirnya mencari sedikit kenyamanan sebelum badai datang. Malam sebelum eksekusi rencana, langit mendung tanpa bulan. Aril sudah dipindahkan ke lokasi aman dan tim kembali ke markas. Namun di tengah jalan mereka dihadang sekelompok musuh. Di depan kereta kuda, seorang pria bertelinga kelinci dari ras Mirudeto menghadang mereka. Tubuhnya mengenakan armor hitam dan tanpa basa-basi dia memperkenalkan diri. Aku Knuckle Guard, Raja Utara, si pedang kembar. Ternyata dia memiliki saudara kembar dan keduanya adalah pendekar yang identik. Mereka saling menimpali dengan obrolan ringan, menunjukkan kekompakan mereka. Kami dua tapi satu jiwa. Meski 2 lawan 1, kami tak menganggap ini pengecut. Eris melangkah maju penuh amarah. Dia langsung mencabut pedangnya dan menatap mereka. Eris Greyrat, Mad Dog, akhirnya kami bisa melawanmu. Dari belakang muncul musuh lain, seorang pendek dan gemuk, memakai armor hitam penuh. Rudeus langsung mengenalinya. Huita, sang bola disco. Lawan yang pernah menyulitkan Ghislaine itu kini datang untuk membalas. Ghislaine pun menyambutnya dengan pedang terhunus. Hari ini aku lunasi hutangku kemarin. Mata ras dia tajam di malam hari. Ini buruk untukku. Formasi jadi kritis, Rudeus berpikir keras. Siapa yang harus dia bantu? Jika dia membantu Eris, Sylvie bisa diserang oleh Auber, Kaisar Utara yang belum muncul. Tapi jika dia tidak bantu Eris, lawan bisa terlalu berat. Situasi makin rumit. Kalau Auber menyerang Sylvie, dia tidak akan bisa menang. Ini buruk. Rudeus panik. Keputusan harus diambil cepat. Tapi lalu Eris menatap Rudeus dan berkata dengan tegas, "Tidak apa-apa Rudeus, aku bisa melawan mereka sendirian." Rudeus menganalisis lagi, lawan Eris adalah 2 pendekar, kemungkinan hanya level Saint Utara jika dipisahkan. Kalau dia bisa menembus salah satu, formasi lawan akan hancur. Sementara itu, Ghislaine punya keunggulan jangkauan melawan Wita, meski harus hati-hati karena armor lawan sangat defensif. Namun, ancaman sebenarnya tetap Auber, yang entah di mana. Rudeus mulai mencari kemungkinan bersembunyian musuh. Di sebelah kiri ada dinding tinggi, di kanan rumah-rumah bangsawan dengan taman dan gang lebar. Apakah Auber akan melompat dari dinding, menunggu dari taman, atau bersembunyi dengan cara baru? Sial, di mana Auber bersembunyi? Rudeus mulai menyelidiki area sekitar dan menemukan titik buta pada dinding tinggi di samping jalan. Dengan bantuan roh cahaya, Rudeus melihat kain kamuflase yang menyatu dengan warna dinding. Tanpa ragu, Rudeus menembakkan stone cannon dengan kekuatan penuh. Selamat tinggal Auber. Namun Auber menyadari serangan itu di detik terakhir, melepaskan kain dan berusaha menghindar. Meskipun tidak sepenuhnya lolos, stone cannon menghantam kakinya, membuatnya terjatuh dari dinding. Auber bangkit dengan satu kaki, jelas terluka. Nuk. Dia masih bertahan. Luke menyerang namun ditangkis. Rudeus kembali menembakkan sihir untuk melindungi Luke. Auber walau pincang tetap bisa bergerak dengan gesit. Tapi kini dia dalam posisi terdesak. Sementara itu, Eris berhasil mengalahkan si kembar Knuckle Guard. Meski tahu kirinya terluka parah, dia berdiri kokoh dan menatap Auber penuh amarah. Di sisi lain, Ghislaine telah membuat Wita kehilangan satu lengan. Tapi sebelum kalah, Wita melemparkan serbuk misterius ke tanah, menutupi area dalam kabut tebal. Dalam kegelapan itu, Wita melarikan diri menuju kereta tempat Aril biasanya berada. "Serahkan padaku!" teriak Sylvie. Sylvie keluar dan melepaskan sihir kombinasi Flame Tornado, menghapus kabut dan menyapu debu itu dengan cahaya terang. Serangan itu memulihkan visibilitas dan memberi keunggulan bagi mereka. Setelah itu, Ghislaine, Luke, Sylvie, dan Eris tetap bertahan. Hanya Eris yang terluka. Tapi Auber tiba-tiba menghilang. Rudeus. Eris menunjuk ke atas. Auber sedang memanjat dinding seperti kecoa menggunakan tali dan cakar besi, lalu lenyap di balik tembok. Kami tak bisa mengejarnya, tapi kami harus memutuskan mengejar Wita atau tidak. Mereka memilih mengejar Wita ke dalam gang sempit, tapi saat Rudeus tiba, Wita sudah terbunuh. Tubuh kecilnya tergeletak dengan lubang besar menganga di dadanya. Darah membasahi tanah. Aku tahu serangan itu. Itu Orsted. Eris menyusul, tubuhnya limbung karena luka, tapi dia tetap tersenyum. Rudeus, kau berhasil. Kelihatannya begitu. Rudeus menyembuhkan luka Eris, memastikan uratnya tidak terputus. Lalu Eris berteriak pada yang lain. Rudeus baru saja membunuh si cebol itu. Mereka semua lega. Meski Auber lolos, 2 dari 3 Raja Utara telah kalah. Pertarungan mereka malam ini adalah kemenangan besar. Nah, itu saja episode kita kali ini. Selanjutnya, rombongan Aril akan bersiap melakukan pertemuan di istana.
ancaman apa yang akan menanti mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dukungan Anda sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.